Oke, kita punya tema yaitu generasi terdahsyat. Generasi apa? Nah, hari ini saya mau sharing tentang iman, pengharapan, dan kasih. Ya, sebenarnya saya udah siapin PowerPoint yang cukup panjang untuk kita sama-sama belajar. Tapi ketika tadi ibadah dari awal, Tuhan tuh ngomong sama saya, coba ceritain kehidupan kamu. Banyak anak-anak muda yang perlu mendengar. Jadi saya hari ini akan lebih banyak kesaksian. Saya mau berbagi hidup. Saya mau setiap kita belajar menjadi pelaku firman. Siapa yang rindu memenangkan jiwa-jiwa? Boleh angkat tangan? Siapa yang rindu melihat lawatan terdahsyat terjadi di Indonesia? Siapa yang rindu banyak orang disembuhkan ketika engkau berjalan? Siapapun engkau, dari mana latar belakang keluargamu, Tuhan sanggup memakai kalian semua. Amin? Oke. Hari ini saya mau sharing tentang iman, pengharapan, dan kasih. Untuk menjadi generasi yang terdahsyat harus ada fondasinya. Gak bisa setiap deklarasi hanya berkata, Tuhan aku mau jadi generasi terdahsyat, tapi gak punya fondasi, itu gak bisa. Harus dipupuk yang namanya fondasi-fondasi yang kuat dari Tuhan. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar. Yang pertama adalah iman. Yuk next. Ayatnya dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tapi sebelum saya mau masuk ke tema ini, saya mau sharing sedikit. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah, betul? Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Banyak orang yang bahkan tidak bisa makan. Tapi saya percaya kita anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang dibedakan. Ada anugerah, ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah tinggal lepas dari hidup kita. Ada sebuah penglihatan. Jadi gini, saya mau kalian mendengarkan ini dengan serius. Karena kita mau mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun 2021 dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Tahun 2021 bukanlah tahun yang semakin mudah, saya percaya. Akan lebih banyak pergumulan, akan lebih banyak masalah, mungkin akan lebih banyak battle yang harus kalian menangkan. Ada penglihatan, dia mimpi banyak burung gagak lepas, ratusan ribu. Dan mereka diperintah untuk bertengger di atap gedung-gedung gereja. Roh Kudus berkata ada gelombang besar yang sedang dan sudah dilepas sekali lagi untuk menutup setiap gereja-gereja bahkan kebaktian. Gagak ini seperti si jahat yang mau merampas benih firman Tuhan. Ibadah online dan streaming tidak akan sampai ke jemaat, bahkan benih yang sudah ditanam dirampas kembali dengan burung-burung gagak tersebut. Mari persiapkan hati kita untuk mengawali tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Saya berharap ketika kalian ikut retret ini, jadikan ini bekal untuk hidup di tahun 2021. Bawa setiap benih yang luar biasa ini ke setiap provinsi kalian. Jadi berkat, jadi seseorang yang bawa perubahan. Jadi seseorang yang mau berdiri bagi bangsa ini. Untuk kami kita di AOC itu setiap pagi kita doa jam 5 pagi. Tuhan berkata kita harus berdiri bagi bangsa ini. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau berdiri? Harus tumbuh yang namanya benih-benih belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Jangan pernah berharap, yang penting diri saya sendiri aja. Gak boleh egois. Bangsa Indonesia membutuhkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Bangsa Indonesia membutuhkan pasukan-pasukan yang militan. Yang mau berdiri bagi bangsa ini. Oke, kita masuk ke iman, pengharapan, dan kasih. Yang pertama adalah iman. Saya ambil ayatnya dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saya garis bawahi ya sekali lagi.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tanpa iman, pengharapan akan menjadi sia-sia. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita doakan, yang kita harapkan. Yang pertama, kita harus mempunyai iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Iman itu seperti sebuah pohon. Kalau kalian ingin menanam pohon, kalian harus menebar benih dulu. Jadikan iman sebagai tebaran benih yang pertama. Jadikan iman sebagai fondasimu, fondasi hidupmu. Kenapa? Karena suatu ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan di dalam Tuhan, itu yang akan terlihat iman kita kuat atau enggak. Saya pernah pergi ke pelosok di Mentawai dan di Nias, dan saya sangat sedih sih melihat ke sana. Ada beberapa daerah bahkan mereka menjual Tuhannya karena sebuah pakaian. Saya mau tegaskan di tempat ini, jangan pernah tukar Tuhanmu dengan apapun. Mau engkau ditawarkan dengan apapun, jangan pernah tukar Tuhanmu. Mungkin karena mereka tinggal di pelosok, mereka tidak pernah mendapatkan pakaian yang indah, yang bagus. Sehingga mereka bisa menjual Tuhan. Jadikan iman yang bertumbuh itu menjadi sebuah fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Next. Kita mau belajar beberapa tokoh di Alkitab. Yang pertama Nuh. Dengan iman membangun bahtera bertahun-tahun. Meskipun bertahun-tahun tidak ada tanda-tanda hujan deras akan turun. Kejadian 6. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya di ayat yang ke-22. Bahtera ini diperkirakan sekitar 80 sampai 100 tahun dibuatnya. Bayangin, ada jangka waktu 100 tahun untuk dia membangun sebuah bahtera. Saya percaya pasti hidupnya tidak akan mulus sih. Banyak olokan orang-orang, banyak ejekan, banyak bercandaan, banyak yang ingin melemahkan imannya. Tapi satu hal yang dia pegang, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang memegang janjinya iya dan amin. Dan ketika Tuhan berkata, Tuhan harus menyuruh Nuh membuat bahtera, dia melakukannya dengan setia. Dan kita tahu sampai akhir, karena keteguhan iman Nuh, keluarga Nuh diselamatkan, betul? Next, tokoh kedua. Tokoh kedua adalah Abraham dan Sarah. Diberikan keturunan walaupun usianya sudah lewat. Karena mereka percaya Tuhan yang memberikan janji adalah setia. Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Bayangkan seseorang yang sudah lanjut usia, tapi Tuhan janjikan akan melahirkan seorang anak. Menurut saya itu sebuah hal yang susah. Seperti harus percaya tapi tidak ada dasarnya gitu. Tetapi apa yang dilakukan Abraham dan Sarah, mereka sepakat dengan Tuhan dan akhirnya mereka mempunyai anak. Next. Markus 5 ayat 26 sampai 34. Ya saya mau cepat aja membahas tokohnya. Karena saya mau ke poinnya apa yang harus kita punya ketika kita inginkan iman yang bertumbuh di dalam kita. Markus 5 ayat yang ke-26 sampai 34. Perempuan yang mengalami pendarahan. Ini di skip aja. Ini menceritakan tentang seorang perempuan yang dia sangat menginginkan untuk menjamah jubah Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan di Alkitab dia itu sudah pergi ke tabib-tabib. Ketika dia pergi bukannya mempermudah, bukannya menyembuhkan, tambah parah penyakitnya. Sampai akhirnya dia punya sebuah tekad. Suatu hari saya harus menjamah jubahnya Tuhan Yesus. Dan saat itu saya akan sembuh. Dan terjadilah seperti itu. Saya mau kesaksian sedikit, diseling sedikit. Mungkin saya udah pernah sharing juga di tempat ini. Saya ini adalah seorang penari. Saya juga gini, melalui kesaksian ini saya mau mengingatkan.
siapapun saudara, apapun panggilan dan pelayanan yang Tuhan sudah pasrahkan, sudah Tuhan tugaskan, lakukan itu dengan setia. Karena anytime kalian tidak setia, mungkin panggilan itu bisa diberikan dengan orang lain yang lebih menginginkan. Saya mau sedikit sharing. Saya ini adalah seorang penari. Dari kecil saya selalu melihat ibu saya menari. Jadi saya menjadi seorang penari. Kebetulan ayah saya yang sudah dipanggil Tuhan pulang, dia adalah seorang pendeta, Pak Daniel Kristianto. Karena saya hidup dalam keluarga yang mencintai Tuhan dari kecil, saya udah disuruh pelayanan mungkin dari umur 6 tahun, dari kelas 1 SD. Waktu berjalan, saya merasa diri saya nyaman. Saya punya semuanya, saya punya pelayanan, saya akan tetap mendapat posisi utama. Suatu hari Tuhan berkata, "Nak, setiap hari nari ya 1 jam. Setiap hari nari 1 jam, berikan waktumu buat Tuhan." Itu sekitar umur 17 tahun. Saya ini menyepelekan teman-teman. Saya bilang, gak apa-apalah sekali 2 kali bolong. Lama-kelamaan 4 hari, seminggu, sebulan, dan lupa udah gak pernah lakuin. Suatu hari saya pergi ke luar negeri, saya lagi jalan-jalan, tiba-tiba kaki saya sakit. Sakit banget. Saya menjejakkan kaki aja itu gak bisa berdiri lama sampai hari ini. Sampai hari ini sih sudah bisa. Sampai waktu itu kalau lagi nunggu pelayanan itu sakit banget, gak bisa berdiri lama. Saya pulang ke Indonesia, saya cek ke dokter, kaki saya kena radang pembuluh darah. Kata dokternya, "Kok bisa ya, masih muda," katanya. Biasanya ini untuk orang-orang yang sering pakai hak tinggi katanya. Umurnya sudah lumayan lanjut, tapi kok kamu bisa ya? Saya juga kaget, kenapa ya dok? Saya juga gak tahu. Waktu berjalan menurut saya, baik-baik saja. Dalam waktu seminggu, itu bontol-bontol dari bawah sampai ke kaki, sampai ke sini. Dan itu sangat menyakitkan. Ketika disentuh aja itu sakit banget. Benar-benar sakit banget. Apalagi kalau misalnya pakai sendal, terus kena kayak polisi tidur, itu sakit banget. Sampai suatu hari saya nangis, Tuhan tuh ngomong, "Kamu harus belajar. Hargai panggilanmu. Masih banyak orang lain yang ingin menari. Masih banyak orang lain yang mengantri untuk ikut pelayanan. Jangan pernah nyaman dengan posisimu." Suatu ketika, saya ini ikut acara. Saya duduk di atas pakai bangku, saya ngeliatin orang-orang penari di bawah. Saya ngeliatin bagaimana mereka menari selama 1 jam. Saya nangis. Kali itu kaki saya udah gak bisa digerakin, saya udah gak bisa berdiri, udah sakit banget. Tuhan berkata, "Lihat nak, kalau engkau tidak menghargai panggilanmu, mereka bisa menari jauh lebih baik dari engkau. Hargai setiap panggilanmu." Tuhan sangat memperhitungkan semuanya. Mungkin ada yang berkata, "Kak, aku pelayanannya mungkin hanya beresin kursi. Aku pelayanannya hanya beresin kamar mandi misalnya. Aku pelayanannya mungkin hanya menjabat tangan setiap jemaat yang baru." Tuhan memperhitungkan semuanya loh. Di hadapan Tuhan itu semuanya sama. Ada satu lagi kesaksian. Dia di luar negeri setiap hari pelayanannya hanya membereskan kursi. Dia sering dibilangin orang selama 10 tahun lebih bahkan 20 tahun. Kok pelayanannya beresin kursi aja sih? Dia sudah tua, seorang bapak-bapak di luar negeri. Sampai suatu ketika dia meninggal, ada seorang hamba Tuhan mendapat penglihatan. Kedudukan dia di surga adalah raja-raja muda. Tuhan itu memandang apa yang di dalam. Tuhan tidak pernah memandang, besar, kecil, penting, tidak. Tuhan memandang kesetiaan kita. Salah satu kunci dari iman yang bertumbuh adalah kesetiaan. Punya kesetiaan sama Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang engkau dari mana, Tuhan tidak pernah memandang engkau siapa. Yang Tuhan pandang adalah yang di dalam, isi hatimu yang terdalam. Next. Iman kepada Tuhan bukan berarti percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan segala yang kita mau. Iman kepada Tuhan adalah percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai rencangannya. Siapa yang punya mimpi di sini? Ada yang punya mimpi? Kalau mimpinya gak digenapi Tuhan, sedih gak? Marah gak sama Tuhan? Marah gak?
Percaya nggak kalau Tuhan bikin mimpi kalian yang lain yang terjadi tapi rencananya baik? Saya ini dulu punya mimpi menjadi seorang psikolog. Karena adik saya itu Down syndrome, dia anak kebutuhan khusus, dia anak special needs. Saya dulu bersikeras banget, pokoknya suatu hari nanti saya mau jadi seorang psikolog. Saya pengen menyuarakan anak-anak berkebutuhan khusus itu punya hak yang sama gitu. Tapi toh Tuhan berkata lain. Tetapi rencangannya indah pada waktunya. Percaya atau enggak ya, saya ini kan kuliah fashion design, tata busana bikin baju. Jauh banget kan, dari dulu pengen jadi psikolog, terus bikin baju gitu. Tetapi di tugas akhir saya, Tuhan itu nyuruh saya belajar tentang anak berkebutuhan khusus. Saya dapat proyek dari dosen saya, harus ngangkat gambar-gambar tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi sebenarnya gini, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Kalau kita punya iman sama Tuhan, jangan pernah berharap bahwa apapun yang kita mau Tuhan kabulkan. Tetapi apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup kita itu yang Tuhan kabulkan. Saya dulu punya cita-cita. Saya tuh dulu sering nonton di TV. Tadi Kojo sempat ngomong saya bukan putra Bekasi katanya. Padahal dia cocok sebenarnya jadi putra Indonesia tuh sebenarnya cocok. Ketawa dia. Jadi gini, dulu saya punya cita-cita. Saya punya iman. Nah, ini saya punya iman. Saya punya iman dari kecil, ya. Saya punya iman dari kecil. Saya ini sering lihat TV. Saya ngelihat putri-putri yang jalan di TV. Putri Indonesia. Saya sering banget ngelihat. Saya ngomong sama sahabat saya. Suatu hari lihat ya, nanti yang ada di TV itu saya loh. Saudara saya tuh gak percaya, teman saya gak percaya. Percayalah, dulu muka saya itu luar biasa. Tidak seperti ini. Beneran. Nanti saya tunjukin before afternya ya. Gini, pokoknya dulu saya itu sering banget lihat di TV, saya bilang suatu hari saya nanti akan di sana. Saya punya iman, pokoknya saya punya iman. Nah, saudara saya ini, teman saya ini yang dari kecil bertumbuh bersama, dia bilang, ah gak mungkin, kamu mah gak mungkin gitu. Tapi toh Tuhan membuat semuanya menjadi indah dan nyata. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi, tanamkan iman yang bertumbuh dalam hidupmu. Punyai iman yang besar, dikatakan di Alkitab, iman sebiji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Saya itu ke Israel, biji sesawi itu kecil banget, lebih kecil dari beras, bayangkan. Berarti kalau kita tidak bisa memindahkan gunung, sekecil itu aja kita tidak punya gitu. Punyai iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Jadikan itu sebagai perisai hidupmu. Ketika engkau nanti masuk ke tahun 2021, biar iman itu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Next. Iman bertumbuh melalui yang pertama, ini mungkin simpel banget. Merenungkan firman Tuhan, tapi ini beneran penting banget. Kalau saudara, teman-teman semua sering dengar khotbahnya Engkong Yusak. Siapa yang pernah dengar? Nanti yang lain yang belum dengar coba dengerin mulai dari sekarang. Terkadang khotbahnya simple tentang pengalaman hidup bersama Tuhan tapi dalam. Engkong Yusak sering banget ngomong, baca firman, baca firman. Nah, iman bertumbuh bisa melalui merenungkan firman Tuhan. Saya dulu sering bilang ke anak-anak yang kids di Bandung, minimal baca firman berapa kali sehari? Ada yang tahu nggak? Ini buat yang anak-anak kecil ya. Berapa? 5. Kalau buat yang anak-anak kecil saya bilang minimal 3 kali sehari. Kenapa? Kita makan sehari berapa kali? 3 kali. Siapa yang suka ngemil? Ada yang suka ngemil? Nah, dihitung aja sehari ngemil berapa kali. Ngemil suka 5 kali, tambah makan 3 kali, berapa kali? 8 kali. Berarti harus baca berapa pasal? 8 pasal. Yang suka ngemilnya banyak, Kak aku suka ngemilnya banyak, setiap ketemu Indomaret aku beli misalnya. Ayo, coba dihitung mulai dari sekarang ngemilnya berapa kali, tambahin pasalnya. Ya. Yang terpenting adalah ketika merenungkan firman Tuhan pagi dan malam, dikatakan juga di Alkitab. Ya, baca firman, jadi pelaku firman itu kuncinya supaya iman kita bertumbuh. Beneran, kalau iman kita kuat, fondasi kita kuat, ketika kita menghadapi masalah respon kita berbeda. Itu sungguhan. Saya benar-benar melihat, Pak Yusak, Engkong Yusak sering ngomong dulu.
Kalau baca firman-Nya kuat, respon kita terhadap masalah itu beda. Yang tadinya orangnya emosian banget, yang merasa dirinya sekarang suka marah-marah, banyak baca firman. Itu bisa meredam emosi. Beneran, itu jitu banget. Yang suka mellow-mellow, mudi-mudi ada perempuan-perempuan, biasanya cewek-cewek. Nah, banyak baca firman. Yang keras sampai kuping kalian mendengar. Beneran, itu ampuh banget. Yang suka mellow, yang suka mudi, yang suka emosian, marah-marah, baca firman kuncinya. Hidup kalian akan diubahkan. Amin. Yang kedua, lewat pergumulan hidup. Nah ini nih, iman kita bertumbuh lewat proses kehidupan. Siapa yang suka proses? Pasti nggak ada. Ada yang suka? Amin, amin iya atau enggak? Proses itu memang berat, tapi cintailah proses. Itu yang akan membuat engkau seperti berlian katanya. Yang akan membuat engkau seperti mutiara. Karena tanpa proses kita tidak akan pernah mencapai tujuan hidup kita. Saya bisa ada sampai sekarang ini itu karena ada proses dari Tuhan. Saya dulu orangnya minder banget. Saya dulu orangnya merasa dirinya jelek. Saya hitam manis. Hitam, beneran dulu hitam. Gelap kulitnya. Saya selalu ngelihat adik saya itu putih banget. Dan saya merasa saya dirinya kurang cantik, jelek, minder, gak pernah pede. Kalau jalan selalu nunduk. Kalau suruh ngomong di depan gemeteran. Tetapi ayah saya dari kecil itu selalu mendoktrin hidup saya, itu beneran. Saya selalu dipanggil anak cantik dari kecil. Sampai besar. Saya sering nanya sama ayah saya, kok dipanggilnya cantik terus sih, kenapa? Ya memang kamu cantik kok gitu. Perkataanmu bisa merubahkan hidup seseorang loh, percaya atau enggak. Yang tadinya tidak pintar engkau katain, ih kamu pintar banget. Mulai sekarang siapa yang suka berkata kasar, yang suka berkata sia-sia diganti perkataannya. Yang tadinya suka bilang bodoh misalnya, jadi pinter banget ya kan kalau udah gemes banget sama temannya. Aduh kamu tuh lemot banget, kamu tuh cepet banget, ayo berubah perkataannya. Ya, setiap perkataanmu membuat kuasa itu terjadi dalam hidup teman-temanmu. Amin? Oke, next. Yang kedua adalah pengharapan. Nah, pengharapan adalah lawan dari putus asa. Siapa yang suka putus asa? Loh, kok angkat tangan? Gak boleh putus asa. Kita harus menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Harus menjadi orang-orang yang never give up. Ayah saya dari dulu slogannya cuma satu, never give up. Apapun yang terjadi, never give up katanya. Ya, jadi mulai dari sekarang, apapun yang kalian rasakan, katakan dengan diri kalian, never give up. Ya, ya boleh bareng-bareng, never give up. Iya, oke. Pengharapan, nah pengharapan ini saya dapat dari ayatnya Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apapun pergumulanmu, ada Tuhan yang selalu memberikan pengharapan dan tidak akan pernah mengecewakan. Saya mau kesaksian tentang pengharapan biar kalian ngerti ya. Jadi kita ini punya di Bandung kita ada pelayanan anak-anak homeless. Anak-anak pemulung. Kita sebutnya di Bandung anak-anak raja. Dia ini suatu malam dia ini sudah sangat-sangat putus asa. Benar-benar putus asa banget. Sangat-sangat putus asa. Dia ini punya seorang istri. Ya, dia udah punya istri. Istrinya itu mau melahirkan. Dan dia seorang pemulung. Dia udah gak tahu harus ngapain. Benar-benar udah gak tahu harus ngapain. Akhirnya dia naik ke jembatan layang. Dia sudah berdiri di jembatan layang. Dia sudah lihat ke bawah, dia udah teriak sama Tuhan. Tuhan, kalau memang engkau ada, saya percaya harapanmu tidak akan pernah hilang. Apa yang menjadi pertolonganmu tidak akan pernah terlambat Tuhan. Tapi maaf banget Tuhan, hari ini aku udah gak kuat. Dia benar-benar ngomong kayak gitu sambil nangis-nangis. Dia kesaksian. Dia udah gak kuat. Dia udah gak bisa ngelihat istrinya karena istrinya mau melahirkan dia gak punya uang dan gak tahu harus ngelahirin di mana. Suatu hari
di malam itu ada seorang naik motor. Nah, anehnya kebetulan yang naik motor ini ternyata anak persekutuan juga, tapi dia gak kenal. Jadi pelayanan anak raja itu setiap hari Selasa, dia gak pernah ikut. Tetapi ketika dia naik motor, dia itu bisa disuruh Tuhan, nak berhenti di sini katanya. Berhenti, ada seseorang yang membutuhkan kamu katanya, berhenti. Akhirnya dia berhenti, dia ngelihat bapak ini, anak ini dia ngelihat. Kamu kenapa? Saya mau berdoa ya buat kamu. Saat itu juga anaknya nangis. Dia bilang, kalau bapak telat datang 5 menit aja, saya mungkin udah loncat ke bawah. Saya memang mau bunuh diri katanya. Tetapi bapak datang di waktu yang tepat. Akhirnya saya tidak jadi bunuh diri, saya tahu Tuhan Yesus hidup. Dan pada saat itu, anak persekutuan ini dia benar-benar gak ngerti kalau istrinya mau melahirkan, dia kasih uang. Dia kasih uang, sejumlah uang, dia bilang, ini buat bapak dari Tuhan Yesus. Sesimpel itu, akhirnya anak ini pergi. Anak pemulungnya nangis. Dia bilang, ketemu hari Seninnya ternyata. Dia sampai berterima kasih, Pak, kalau bapak datangnya telat 5 menit saja, saya udah loncat Pak. Saya udah gak ada lagi di dunia ini katanya. Tapi saya mengerti bahwa pengharapan dari Tuhan Yesus itu tidak pernah terlambat. Pertolongan dari Tuhan Yesus itu tidak pernah terlambat. Rencana Tuhan tidak akan ada yang gagal dalam kehidupan setiap kita. Next, 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. 1 Samuel 17 ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saya ngeliat ke sini aja ya, itu terlalu jauh. Dikatakan di sini mungkin banyak orang yang bisa berkata kepada engkau nih, usiamu masih muda, engkau tidak pernah bisa melakukan apapun, gak bisa memenangkan jiwa. Tapi katakan kepada mereka, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Amin. Tidak peduli berapapun usiamu, ketika Tuhan sudah memilih engkau, jadi pembawa beritanya sampai ke setiap pelosok negeri. Jangan pernah ada yang memberhentikan engkau. Saya percaya ini waktunya setiap jiwa-jiwa dituai. Next. Oke. Pengharapan, jangan kalah oleh kata tidak mungkin. Bersama Tuhan pasti bisa. Dengar suara Tuhan bukan suara dunia. Listen to his voice, not the noise. Kita punya satu orang gembala. Siapa gembalanya? Tuhan Yesus. Kalau kita mendengarkan yang lain, iman kita runtuh loh. Belajar fokus sama Tuhan. Cari apa yang Tuhan mau sejak umur sekarang. Bahkan Engkong Yusak dulu sering ngomong, sampai pakai baju pun harus tanya Tuhan. Hari ini mau ngapain? Tanya Tuhan. Bahkan Engkong Yusak pernah ngomong, sampai melakukan dosa pun tanya Tuhan. Beneran, itu ampuh juga. Akhirnya tidak menjadi melakukan dosa. Jadi apapun tanya Tuhan, jangan dengarkan yang lain ya. Yang tadi sebelumnya, nah, jika janji Tuhan belum terjadi, apakah engkau mau tetap setia? Ini pertanyaan saya buat kalian. Jika janji Tuhan atau mimpi kalian belum terjadi, apakah kalian mau tetap setia? Belum bulat jawabannya, saya ulang ya. Jika janji Tuhan atau mimpi kalian belum terjadi, apakah kalian mau tetap setia? Benar ya? Benar? Kalau kalian ditolak cinta, masih mau tetap setia sama Tuhan gak? Benar? Banyak banget, saya sering dengar. Kak, saya kecewa sama Tuhan. Saya ditolak sama pacar saya katanya. Loh, yang jadi masalah tuh gimana? Yang ditolak siapa? Yang kena marahan siapa? Tuhan tuh selalu dijadikan nomor 2. Selalu dijadikan alasannya. Kalian yang merasa
kecewa sama pacarnya tapi kalian kecewa sama Tuhan. Kenapa? Tuhan selalu baik buat kalian. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan selalu setia. Jangan jadikan Tuhan sebagai bemper kalian. Ya, mengikut Tuhan itu jangan seperti, saya punya perumpamaan. Mengikut Tuhan jangan seperti ban serep. Tuhan dijadiin ban serep, jangan. Kalau kita butuh Tuhan, baru ingat. Kalau kita punya masalah, baru ingat, gak boleh. Ikut Tuhan itu harus sepenuhnya. Kalau mobil berjalan, baik-baik aja, ban serep diingat gak? Gak diingat. Kalau mobilnya kempes, bannya hancur, kena paku misalnya, ban serep baru diingat. Tuhan sedih loh kalau kalian kayak gitu. Kalian yang melakukan kesalahan, Tuhan yang kena. Keluarga kalian terkena sesuatu, kalian kecewa sama Tuhan. Tuhan tetap setia dari dulu sampai selamanya. Tetapi pribadi kita yang berubah. Jangan pernah berubah dengan Tuhan. Karena pengharapan itu akan selalu ada buat setiap kita. Next ya. Yang terakhir, kasih Tuhan. Nah, ada ayatnya juga, yang terbesar adalah kasih Tuhan. Saat kita mengasihi sesuatu, walau hidup kita penuh tekanan dan ujian, maka kasih itu tidak akan menjadi luntur. Karena itu yang menjadi landasan pengikutan kita akan Tuhan. Bukan soal apa yang kita kerjakan, tetapi untuk siapa kita mengerjakan hal tersebut. Kita melakukan semuanya buat Tuhan. Next. Nah, ini. Saya ambil tokoh Alkitabnya dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Next. Langsung dicepetin aja. Ya. Ini adalah tentang Sakeus, ya. Dia itu sangat-sangat ingin melihat Tuhan Yesus sampai dia naik ke sebuah pohon. Sakeus orang yang baik, bukan. Sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, dia adalah orang yang dalam tanda kutip jahat. Serakah. Sering memeras orang, sering mementingkan diri sendiri, yang penting saya. Tetapi ketika Sakeus bertemu dengan Tuhan, hidupnya berubah. Pertemuan dengan Tuhan mengubahkan hidup setiap kita, amin. Saya mau nyambung ke kesaksian saya yang tadi awal. Dari kecil, saya ini kan yang tadi saya bilang, saya seorang anak yang minder, ya. Saya merasa gak ada kepercayaan dirinya lah sama sekali gitu. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan di umur 10 tahun, saya merasa Tuhan itu memeluk saya dan saya merasa Tuhan itu ada dan nyata. Sejak saat itu hidup saya diubahkan. Saya percaya perjumpaan kalian dengan Tuhan itu caranya berbeda-beda. Tetapi kasih Tuhan yang mengubahkan hidup kita, amin. Saya punya cerita, ada seorang, dia itu dulu narkoba. Gak bisa dibentuk, broken home, bahkan dia sampai punya tekad suatu hari ingin membunuh ayahnya sendiri. Karena dia melihat ayahnya melakukan sebuah kejahatan. Tetapi suatu kali dia dijumpai Tuhan. Sampai hari ini dia mendedikasikan hidupnya buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, saya percaya. Ketika kasih Tuhan masuk ke dalam hidup setiap kita, hidup kita diubahkan. Next. Tuhan terlebih dulu mengasihi saudara dan saya. Bukan karena kebaikan kita, namun karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengalami Kristus, kita sanggup melewati setiap hambatan dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib beribu-ribu tahun yang lalu. Dia tidak memandang bulu. Dia tidak memandang untuk mati buat siapa aja. Dia mati untuk kita semua. Apa yang menjadi balasan kita untuk dia? Mau gak kalian untuk hidup sepenuhnya buat Tuhan? Mau gak kalian mempersembahkan masa muda kalian buat Tuhan? Karena itu adalah salah satu anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Next. Tidak ada satupun menghalang yang bisa menjadi alasan kita bertemu dengan Tuhan. Nah, Sakeus pendek tetapi dia panjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus. Ketika kita mau hidup kita diubahkan, ada sebuah hal yang harus kita lakukan. Jangan pernah berharap hanya membuka tangan dan berharap, oh Tuhan Yesus akan mengubahkan saya suatu hari nanti gitu. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Ada bagian yang harus kita lakukan.
untuk mencapai destiny yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jangan jadikan keterbatasan kita sebagai alasan untuk dapat bertemu Tuhan. Nih, saya sering banget ketemu ya di akhir-akhir ini anak-anak muda. Sudah terbiasa online streaming di rumah. Siapa yang sudah terbiasa online streaming? Nah, hati-hati. Kalau kalian sudah terlalu santai, terlalu nyaman, online streaming di rumah, mulai masuk ke gereja lagi males. Suruh duduk lama-lama di gereja gak bisa pegang handphone. Karena sudah terlalu nyaman. Jangan jadikan itu sebagai batasan untuk engkau ketemu Tuhan. Percayalah apapun di dunia ini tuh Tuhan perhitungkan semuanya. Saya mau tutup dengan kesaksian ini. Di bulan Juni kemarin tanggal 30 ayah saya dipanggil Tuhan pulang. Dengan sangat mendadak. Sangat-sangat mendadak. Dan saya percaya itu adalah salah satu hal yang paling indah buat dia. Karena dipanggil Tuhannya tuh tidak ada sakit penyakit sama sekali. Sebenarnya banyak banget alasan buat saya untuk berhenti pelayanan, untuk kecewa sama Tuhan. Di tanggal September itu sebenarnya saya harusnya menikah. Dan itu adalah salah satu acara yang memang dari dulu ayah saya nanti-nantikan. Sampai titik terakhir pun dia masih sering membahas. Acaranya seperti apa, dekornya seperti apa, siapa yang akan hadir dan lain-lain, dia yang menentukan semuanya. Pada tanggal 30 Juni, tiba-tiba habis dia pelayanan, rekaman untuk dikirim keluar kota, dia duduk di kursinya, dia dipanggil Tuhan. Seperti seorang yang sedang tertidur, dipanggil Tuhannya. Banyak banget bisikan di telinga saya, Tuhan jahat, kenapa ini semua bisa terjadi? Kamu yakin mau menikah tanpa ayah kamu? Itu sering banget terdengar di telinga saya. Tetapi ada sesuatu yang kuat di hati saya. Dikatakan semua yang terjadi baik. Ibu saya sampai sering berkata, "Lah, semuanya baik. Susah gak Kak ngejalaninnya? Susah banget." Apalagi hari-hari sebelum saya menikah itu pergumulan dalam hati saya. Sampai suatu titik, Hamin berapa saya lupa, saya nangis 3 jam. Tidak berhenti sama sekali, sampai besoknya mata saya gede banget. Saya nangis kenapa? Karena saya bertanya sama Tuhan gitu di hari itu. Tuhan, kok manggilnya di saat seperti ini sih? Di keadaan yang sedang kurang baik, di keadaan sebelum saya menikah, kok bisa pas banget gitu. Tetapi ibu saya selalu berkata satu kalimat, Tuhan Yesus baik lah, Tuhan Yesus baik. Apa yang Tuhan Yesus rencanakan, kasihnya itu sudah full buat kamu, Tuhan Yesus baik. Saya sambil nangis-nangis ya, saya gak bisa bohong waktu itu. Saya tetap berkata, kenapa, dan kenapa. Sampai satu titik saya capek, nangis capek banget loh. Nangis itu benar-benar menguras energi, nangis itu capek banget. Sampai malam udah sekitar jam 1, saya ini udah capek, Tuhan udah lala nyerah. Saya nyerah Tuhan. Dan ibu saya tetap bisikan dalam kuping saya, katakanlah Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dan akhirnya muncul sebuah kekuatan, sampai bibir saya bisa mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dan sejak hari itu ada sebuah kekuatan yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Banyak alasan untuk saya berkata, Tuhan Yesus jahat. Karena Tuhan memanggil ayah saya tepat bahkan, dan meninggalkan AOC atau pelayanan saya di saat kita harus membagi tugas yang lumayan berat. Dan alhasil harus saya yang lakukan gitu. Saya merasa serba tiba-tiba gitu. Serba tiba-tiba diberikan tugas, serba tiba-tiba ditinggalkan, serba tiba-tiba saya harus melakukan apa yang menjadi tugas beliau sebelumnya. Setelah itu waktu berjalan, saya harus menikah, dipercepat dari bulan September jadi bulan Agustus. Dan anehnya sejak hari itu hati saya tuh selalu penuh. Ada kasih Tuhan dalam hati saya. Saya sampai bilang sama orang-orang, Papa udah gak ada sih, ayah saya udah gak ada. Tapi kok saya merasa dia dekat dengan saya. Itu di hari-hari sebelum 40 hari. Saya merasa kita tuh keluarganya masih komplit gitu. Waktu berjalan, sebulan, 2 bulan saya akhirnya menikah dengan anugerah Tuhan. Bahkan Tuhan mencukupkan setiap berkatnya. Tuhan mencukupkan bahkan lebih dari cukup. Sampai kita bisa menabung, saya percaya itu anugerah Tuhan.
Dan suatu saat ada yang bertanya, Kak Lala, saya mau bertanya ya tapi agak sensitif, boleh nggak? Wah, saya udah mulai deg-degan gitu. Dia bertanya, Kak, kakak kan ayahnya udah nggak ada. Hati kakak pernah terasa kosong nggak sih? Itu pertanyaan yang simple tapi mengena banget sebenarnya di hati. Akhirnya saya cuma bisa menjawab gini, ada kasih Tuhan yang memenuhi hati saya sampai hari ini. Apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan baik, ya. Ketika kalian mengalami masalah apapun, percaya Tuhan baik. Keluarga kalian mengalami apapun, percaya Tuhan baik. Yang terakhir, next. Perubahan yang baik ditandai dengan sebuah pertumbuhan, layaknya sebuah bibit yang jatuh ke tanah dan tertanam. Lama-kelamaan akan tumbuh menjadi sebuah tunas, kemudian tumbuh tangkai, daun, dan kelopak. Tadi kita sudah bahas, yang pertama adalah iman yang bertumbuh. Yang kedua adalah pengharapan. Yang ketiga adalah kasih. Tuhan sudah rela mati di kayu salib buat setiap kita. Mari bulatkan keputusan kita untuk mengikut Tuhan. Jangan punya pendirian yang salah. Temannya ke kanan, ikut ke kanan. Temannya ke kiri, ikut ke kiri. Punya integritas di dalam Tuhan. Punya iman, punya pengharapan, dan punya kasih. Saya percaya itu menjadi bekal yang sangat luar biasa untuk kita mengawali tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Biar setiap apapun yang kita lakukan menyukakan hati Tuhan. Dan tetap keputusan kita adalah mengikut Yesus. Ya, saya percaya gini, ini kan retret rock di tahun 2020. Tahun 2021 kalian akan datang lagi dan kalian sudah bisa bersaksi, Kak aku menangin 1.000 jiwa loh, Kak aku menangin 10.000 jiwa loh, Kak aku menangin 500 jiwa loh. Bukan sebuah alasan gini, Kak aku udah gak datang lagi ya, soalnya aku kecewa. Kakak gak mau dengar kayak gitu. Yang kakak mau dengar adalah ketika kalian kesaksian, aku bikin KKRK 10.000 orang, aku bikin KKRK di desa-desa aku. Bulatkan setiap keputusan kalian, biar mengikut Yesus menjadi keputusan kita. Yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri.